Golongan ketiga adalah wanita yang meminta dicerai tanpa alasan syar'i. Terkadang karena alasan sepele menjadi biang terjadinya perceraian. Tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i, permintaan dicerai adalah gerbang menuju ditolaknya seorang wanita menuju surga Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat spirit Islami sekalian. Silahkan tonton video ini sampai selesai agar tidak salah paham. Jangan lupa subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Surga adalah tempat kenikmatan yang kekal dan sempurna, yang tidak ada di dalamnya kekurangan apapun. Surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang mentaati perintahnya dan tidak mengingkari kebenaran yang dibawa oleh rasul-rasulnya. Surga adalah tempat kembali orang-orang yang dikaruniai nikmat oleh Allah, dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan orang-orang yang soleh. Surga adalah tempat yang tamannya berisi sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Bagi seorang muslim, surga tentunya menjadi tujuan utama dalam hidupnya. Harumnya bau surga, dalam sebuah hadits, bisa tercium dari jarak 70 tahun perjalanan, dalam riwayat lain 500 tahun perjalanan. Jadi siapa yang tidak ingin menghirupnya? Namun, ternyata ada golongan orang yang tidak akan bisa mencium bau surga. Jadi jangankan untuk masuk ke dalam surga, golongan-golongan tersebut, untuk menciumnya saja bahkan mereka tidak bisa. Nauzubillah min zalik. Siapa sajakah golongan tersebut? Golongan pertama adalah orang yang sombong. Sikap sombong, tentu tak disukai oleh banyak orang. Dengannya, seseorang bisa merendahkan orang lain. Hati-hatilah dengan sombong ini, karena Allah mengharamkan pelakunya masuk ke dalam surga. Sikap sombong ini tidak hanya dalam harta, jadi sebagai muslim kita harus berhati-hati agar terhindar dari sifat sombong ini, karena terkadang kita merasa lebih baik daripada orang lain, semisal merasa lebih alim, atau merasa lebih paham ilmu agama daripada orang lain. Dari Uqbah bin Amir, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang laki-laki meninggal dunia, dan ketika ia meninggal di dalam hatinya terdapat sebiji sawi dari sifat sombong, maka tidak akan halal baginya mencium bau surga atau melihatnya. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu indah dan menyukai keindahan. Akan tetapi sombong itu adalah siapa yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia dengan kedua matanya. Hadis riwayat Ahmad. Golongan kedua adalah wanita yang berpakaian tapi telanjang. Di akhir zaman saat ini banyak sekali wanita berpakaian tapi telanjang. Dia menjadi sumber dosa bagi dirinya sendiri, dan tentunya bagi orang yang melihatnya. Dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Hadis riwayat Muslim. Golongan ketiga adalah wanita yang meminta dicerai tanpa alasan syar'i. Terkadang karena alasan sepele menjadi biang terjadinya perceraian. Tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i, permintaan dicerai adalah gerbang menuju ditolaknya seorang wanita menuju surga Allah. Siapapun wanita yang meminta talak pada suaminya tanpa alasan, maka bau surga haram baginya. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Golongan keempat adalah orang yang mencari ilmu agama untuk tujuan duniawi. Mereka adalah yang mengaku sebagai orang yang paham agama, namun menjual jasa mereka dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau tujuan duniawi lainnya. Mereka mengaku-ngaku ustadz atau ustazah, menyatakan memiliki karomah, dan menarik sejumlah rupiah dari orang yang meminta tolong jasanya. Kepada orang-orang yang demikian, niscaya bau surga pun tak akan pernah ia hirup. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, namun ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan bau surga. Hadis riwayat Ibnu Majah, Abu Daud dan Ahmad. Golongan kelima adalah orang yang bernasab bukan pada ayahnya.
Mengakui seseorang sebagai orang tua atau sebagai ayah sendiri, meski tahu orang tersebut bukanlah ayah kandung, menjadi orang selanjutnya yang dijauhkan dari bau surga. Barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, tidak akan mendapatkan bau surga. Padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun, atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad. Golongan keenam adalah orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Orang yang hobi menyemir atau mengecat rambut, termasuk ke dalam kelompok golongan yang tidak bisa mencium bau surga. Golongan ini ada di masa setelah Rasulullah. Menyemir rambut dengan warna hitam dianggap sebagai hal biasa, padahal itu membuat pelakunya tidak bisa mencium bau surga. Pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati, mereka tidak akan mendapat bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Golongan ketujuh adalah orang yang membunuh kafir muwahhid. Islam sangat menjunjung toleransi dan perdamaian. Islam melindungi hak-hak manusia sebagaimana diatur dalam syariat. Maka seorang muslim tidak boleh membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan pemerintah Islam, atau disebut juga sebagai kafir muwahhid. Jika seorang muslim membunuh kafir muwahhid, ia terancam tidak bisa mencium bau surga. Barang siapa membunuh orang kafir muwahhid, maka dia tidak akan mencium bau wangi surga. Hadis riwayat Bukhari. Itulah 7 golongan orang yang tidak diberi kesempatan untuk mencium bau surga. Semoga kita dihindarkan dari ketujuh sifat tersebut. Amin ya Allah, ya Robbal Alamin.